Pengertian fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phenomenon, sesuatu yang tampak atau that which appears, dan logos yang berarti ilmu. Kata ini ditemukan pada awal abad ke-20 oleh Edmund Husserl, kemudian diperluas oleh para penerusnya di Universitas Göttingen dan Munich in Germany, dan menyebar sampai ke Perancis, Amerika, dan negara-negara di berbagai belahan dunia. Dalam bahasa Inggris yang nampak berdekatan dengan kata ini adalah phenomenon, yang berarti perwujudan, kejadian, ataupun gejala. Pendekatan fenomenologi adalah sebuah pendekatan yang mengkaji fenomena keberagaman sebagaimana ia muncul dan menjelma. Pendekatan ini lahir dari anggapan bahwa keberagaman hanya dapat dipahami dengan utuh dengan mengkaji fenomena. Maka yang menjadi fokus pendekatan fenomenologis adalah apa yang esensial dalam kehidupan beragama. Fenomenologi agama merupakan pendekatan baru atau sebuah pendekatan alternatif dalam studi agama-agama di dunia, termasuk di dalam studi agama Islam. Meskipun pada satu sisi fenomenologi agama masih menjadi perdebatan dalam kalangan ilmuwan agama, tetapi pada sisi lain fenomenologi agama menghadirkan agama sebagai bagian dari objek yang harus diteliti dan bisa dibuktikan dalam dunia empiris. Fenomenologi agama tidak bermaksud memperbandingkan agama-agama dalam satuan besar, melainkan menarik fakta dan fenomena yang dijumpai dalam agama yang berbeda. Oleh karenanya, fenomenologi agama adalah metode yang membuka ruang bagi para pemikir keagamaan di dunia untuk lebih kritis di dalam mempelajari agama yang terbatas dari pikiran dan hayalan pribadi, bahkan asumsi yang didasarkan pada klaim kebenaran agama-agama tertentu dan cenderung menyalahkan agama lain, termasuk di dalam agama Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya, contoh pendekatan fenomenologi. Para wali dan sunan dalam membentuk corak kebudayaan yang lama tidak dihilangkan dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu kaget dengan perubahan. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah dan tanpa ketakutan. Unsur-unsur tradisi masih melekat, dapat dirasakan hingga sekarang, diantaranya acara tahlilan, ziarah, dan sekaten, dan grebek maulid. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Rosila, NIM 2419081. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan integratif interkonektif. Dalam Kamus Pusat Bahasa Indonesia, integratif berarti yang bersifat integrasi, sedangkan integrasi sendiri diartikan sebagai penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara interkoneksi dapat diartikan sebagai suatu keterhubungan atau hubungan satu sama lain. Menurut Abdurrahman Assegaf, secara sederhana mengartikan integratif adalah terpadu dan interkoneksi adalah terkait. Jika dihubungkan dengan paradigma keilmuan, maka antara ilmu agama ataupun ilmu umum harus dipelajari secara terpadu dan terkait. Paradigma keilmuan integratif bukan berarti melebur berbagai ilmu menjadi satu bentuk, melainkan karakter, corak, dan hakikat antara ilmu tersebut terpadu kesatuan dimensi materi spiritual, akal wahyu, ilmu umum dan ilmu agama, ilmu jasmani dan rohani, dan dunia dan akhirat. Sedangkan interkonektivitas adalah keterkaitan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain akibat adanya hubungan yang saling mempengaruhi. Kemudian paradigma integratif interkonektif. Istilah paradigma yang pertama kali dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution.
Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai pandangan hidup, worldview atau worldview yang dimiliki ilmuwan dalam suatu disiplin tertentu. Sedangkan Robert Alfred dalam Sociology of Sociology mendefinisikan paradigma sebagai gambaran satu yang mendasar mengenai pokok permasalahan yang dipelajari dalam suatu disiplin. Paradigma diibaratkan sebagai jendela tempat orang mengamati dunia luar, tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya, worldview. Dari pemaparan di atas dapat kita pahami bahwa setiap bangunan keilmuan apapun, baik ilmu agama, sosial, psikologi, dan lain sebagainya, masing-masing dari ilmu tersebut membutuhkan satu sama lain yang dapat membantu manusia dalam memahami kompleksitas kehidupan dan memecahkan persoalan yang ada. Kemudian ketiga, implementasi paradigma integratif interkonektif. Paradigma integrasi interkonektif sebagai paradigma baru revolusi keilmuan yang merupakan landasan kerja keilmuan perguruan tinggi Islam yang mendasarkan kajian mencakup keseluruhan bidang keilmuan dan dikembangkan melalui konsep Hadroh al-Nas, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan. Hadroh al-Ilm, ilmu kealaman dan masyarakat. Hadroh al-Falsafah, ilmu etika filsafat. Fungsi paradigma adalah memberikan kerangka, mengarahkan, dan menguji konsistensi dan proses keilmuan. Contoh aplikasi dalam pendekatan fenomenologis dan pendekatan integratif interkonektif dalam studi Islam. Contoh kasus yang dapat diselesaikan oleh pendekatan fenomenologis. Yang pertama yaitu pelarangan pendirian gereja. Dalam kehidupan masyarakat sangatlah riskan apabila dilihat dari interaksi ataupun berbicara tentang ideologi masing-masing setiap agama. Contoh pendekatan fenomenologis, para wali dan sunan dalam membentuk corak kebudayaan yang lama tidak dihilangkan dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu kaget dengan perubahan. Di antaranya acara tahlilan, bersyarah, sekaten, dan grebek maulid. Yang pertama, tahlilan. Tahlilan adalah acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga orang yang meninggal, yang diikuti oleh keluarga yang berduka, para tetangga, dan sanak saudara yang meninggal. Tahlilan dimulai beracara dari Al-Quran, terutama surat Yasin dan ayat pertama hingga terakhir. Yang kedua ada bersyarah. Dalam agama Islam dikenal tradisi syarah, yakni berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Kemudian yang ketiga sekaten atau grebek maulid. Upacara sekaten diciptakan Sunan Bonang dalam rangka menyambut hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaten dan grebek maulid diciptakan Sunan Bonang dalam rangka menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW. Pendekatan integratif interkonektif. Dengan cara pendekatan integratif dan interkonektif sebagai upaya mengurangi ketegangan yang seringkali tidak produktif dalam studi keislaman kontemporer.